Bu, kopi bu, malu bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Teman-teman, saya sekarang bersama seorang yang menginspiratif. Namun sebelum itu kita kenalan dulu. Paring asmo sinten, Pak? Nama saya asli Andi Santoso. Mas Andi Santoso. Kalau di medsos itu terkenal Andika. Mas Andika. Ini saya panggilnya Mas Andika gitu aja ya. Ben kelihatan ya, muda gitu ya. Karena gini Mas, aku katanya dengar jenengan iki lagi jadi sorotan publik ini. Nah, ini rumornya teman-teman ya, itu beliau ini adalah seorang guru honorer yang bekerja di pedalaman, yang mengajar di pedalaman, Lur. 17 tahun lebih. Selama 17 tahun lebih melewati medan berat, tiga sungai dan tanpa jembatan. Yang ada di wilayah Jombang, Jawa Timur. Nah, itu letaknya di desa mana, Mas? Itu desa Jipurapa, Mas. Jipurapa. Ikut Pelandaan Jombang. Pelandaan Jombang. Itu perbatasan antara Nganjuk Utara, ya, Bojonegoro Timur, Lamongan, Sukorame Lamongan, dan Jombang. Oh. Dan Masnya ini tempat tinggalnya di mana? Saya asli Jombang, asli Jipurapa, sebenarnya asli Kedunende, cuma saya tinggal di Sukorame karena nikah istri saya itu rumahnya Sukorame. Oh, jadi keseharian jenengan itu dari Sukorame menuju ke Jipurapa itu. Iya. Oh. Tepatnya di SD mana itu? Namanya? SDN Jipurapa 2. SDN Jipurapa 2. Ya, SD terpencil pedalaman, Mas. Oh iya. Gini Mas, mengapa kok ya padahal guru honorer itu ya nyun sewu ya. Bayarannya cuma sedikit teman-teman ya. Kok Masnya ini bisa bertahan selama 17 tahun. Itu alasannya apa? Memang sejak tahun 2006, Mas. Itu saya masih SMA. Sebenarnya kok banyak sekali bertanya-tanya itu. Ya karena saya kasihan di pedalaman itu, Mas. Saya tahu kondisi sebenarnya itu di tahun 2006 itu kekurangan guru dan tidak ada yang mau mengajar. PNS-nya cuma 1, 2 dengan kepala sekolah. Waktu itu saya benar-benar tahu keadaannya. Saya 2006 itu masih SMA, Mas. Cuma saya masih menunggu ijazah belum keluar. Nah waktu itu ceritanya kan saya dengar ada cerita warga dari pedalaman tersebut bahwa di SDN Jipurapa 2 itu di pedalaman itu tidak ada yang mau mengajar. Bahkan ada pun hanya 1 dari desa tersebut. Nah, saya kasihan. Sebenarnya di tahun itu saya tidak ada niat pun untuk menjadi guru karena saya sangat kasihan, jadi saya terjun langsung. Terus waktu itu saya langsung menemui kepala sekolah untuk melamar. Dan kepala sekolah itu tidak banyak bicara, langsung menerima saya dan langsung disuruh mengajar besoknya pagi. Padahal saya berkata belum dapat ijazah, saya masih SMA. Tapi katanya enggak apa-apa karena memang benar-benar kekurangan guru di situ. Dan waktu itu sudah saya pikirkan, Mas, memang di tahun 2006 itu gajinya cuma 50.000 2006. Subhanallah. Dan saya sudah pikir 2 kali dengan ikhlas, sudah saya niati bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk beli bensin tiap hari. Misalkan kalau jual rumah saya sudah habis saya buat transportasi, Mas, buat beli bensin. Tapi saya punya inisiatif, punya motivasi, punya solusi, yaitu dengan pulang sekolah saya harus cari kayu bakar, cari hal-hal yang ada di dalam hutan yang tidak dilarang dan bisa dijual kembali untuk beli bensin hari berikutnya. Oh gitu. Oh ya, kalau masalah pendidikan ini Masnya pernah kuliah? Waktu itu setelah saya diterima, saya melanjutkan kuliah. Itu pun bondo nekat, Mas. Di mana, Mas, kalau boleh tahu? Yang pertama itu saya kuliah di Malang. Di mana itu? S1 di Malang di Budi Tomo. Terus di tahun 2014, di tahun 2013 saya karena peraturan pemerintah ini linier. Saya harus kuliah lagi di Jombang, di UT Jombang. Loh, gini. Yang di Budi Tomo itu jenengan ambil jurusan apa itu kok? S1 Bahasa Indonesia. Di tahun 2006 itu enggak apa-apa Mas mengajar di SD. Sedangkan setelah tahun 2010 ke atas itu ada peraturan baru dari pemerintah harus linier dan jika di SD harus mempunyai ijazah PGSD. Berarti mengulangi lagi S1 PGSD? Iya saya. Subhanallah. Tapi sudah selesai semua ini ya? Sudah selesai, alhamdulillah punya ijazah double saya. Double? Iya.
Itu pun saya bondo nekat, Mas. Oh, iya. Oh, iya. Padahal Masnya ini belum PNS ya? Belum honorer. Honorer 17 tahun. 17 sampai 17. Masih semangat. Masih semangat, Mas. Pernah ada nggak tawaran jadi guru di luar daerah? Pernah. Di mana Saya itu? pernah ditawari di desa saya juga apa ya? Biayanya itu transportnya lebih murah Ya. dan cedek, Mas. Jadi tidak memakan biaya. Itu saya tolak dengan halus karena saya lebih mementingkan apa ya? Mementingkan di daerah pedalaman tersebut. Iya. Mungkin lebih barokah gitu ya Mas ya. Oke. Saya juga itu, Mas, pernah ditawari di Sidoarjo di pabrik gaji 2,5 juta. Juga saya tolak dengan halus. Padahal itu teman saya sendiri yang nawari, bahkan itu saya ditawari gini. Langsung masuk aja tanpa interview, bekerja langsung, saya gaji 2,5 juta. Saya menolak dengan halus. Padahal saya di pedalaman lebih berat itu cuma digaji 300.000. Tapi saya begini, Mas, berpikir begini. Kalau masalah enak itu semua bisa merasakan. Apakah kita berpikir ibaratnya hidup enak di atas penderitaan orang lain? Nah, saya nggak tega melihat seperti itu. Saya lebih mengutamakan di pedalaman. Karena saya berpikir kalau hidup itu supaya bisa bermanfaat bagi orang lain khususnya. Amin. Oh gitu. Oh ya Mas, kalau di SDN Cipurapa 2 ini Masnya ngajar kelas berapa sampai kelas berapa? Kelas 1, Mas. Tapi karena gurunya sedikit, saya pernah juga mengajar itu kelas 1 sampai kelas 6. Padahal itu materinya itu berbeda-beda. Beda-beda loh. Ya. Tapi saya insya Allah bisa menyesuaikan. Karena keterpaksaan, Mas. Lokasinya memang jalannya rusak. Terus gurunya kurang lengkap waktu itu di tahun 2006. Itu PNS-nya cuma 1, Mas, di tahun 2006. 2 dengan kepala sekolah. Honorernya cuma 2. Jadi kalau kumpulan itu saya sendiri di sekolah harus mengisi kelas 1 sampai kelas 6. Subhanallah. Begitu teman-teman ya, perjuangan seorang guru honorer yang tanpa pamrih ya. Inilah pahlawan, benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Ini saya temukan ini di samping saya ini. Kalau umpama itu saya di posisi jenengan ya, paling wis mundur aku, Mas. Banyak yang berkata seperti itu, Mas. Mengingat melihat cerita jenengan ya toh, sepeda motor habis 9 atau 10 lebih, bayaran cuma segitu. Tapi Masnya ini ikhlas lahir batin untuk mengajar di sekolahan SD tersebut. Bahkan, Mas, yang paling unik ini, saya sudah mengajar hampir 1 tahun ini, tetangga saya tidak ada yang tahu. Karena saya berangkat dari rumah itu cuma pakaian biasa, nggak pernah pakaian dinas. Karena pakaian dinas saya taruh di kantor. Di sekolahan sana? Iya, supaya Mas? Selain medannya berat, saya juga tidak ingin dilihat orang itu disegani, dihormati. Soalnya saya sadar semua manusia itu sama. Siap. Di mata Sang Pencipta, cuma antara manusia saja yang membedakan. Oh iya, benar. Mungkin segitu dulu Mas vlog kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman netizen yang ada di Ekos Nganjuk ya. Jangan lupa di subscribe channelnya Mas Andika TV ini. Mengenai channel gimana Mas? Tadi katanya channel, ada yang perlu. Sebenarnya gini Mas. Nah, ini. Dulu itu saya hanya mengabadikan video supaya bisa bermanfaat di kemudian hari. Maksudnya begini, saya sering dimintai video sama tamu sama orang-orang di luar pas waktu musim hujan. Kalau saya simpan di memori dan flash disk atau di laptop itu kebanyakan kadang kalau sudah penuh hilang. Iya benar. Bisa saja hilang. Tapi saya punya inisiatif, saya masukkan ke channel YouTube supaya suatu hari, suatu saat bila dibutuhkan orang lain bisa didownload kembali. Oh iya. Di Andika TV. Jadi gitu ya guys ya. Meskipun jadi seorang pengajar guru honorer yang tanpa pamrih ini, beliau juga seorang YouTuber Mas ya? Iya. Sebenarnya ya tidak YouTuber Mas, cuma ada dorongan dari netizen. Bertanya-tanya, Pak, Andika TV, apakah Andika TV ini channel panjenengan? Itu yang megang memang saya. Dulu saya tidak niat ada hal-hal tertentu, cuma saya ingin mengabadikan momen-momen video supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan waktu itu kok ada saya di-emaili dari pihak YouTube untuk
mengajukan monetisasi. Dan dari dorongan netizen untuk itu supaya itu channel Andika TV istilah Jawanya diramut saja, diperbaiki sebaik mungkin, diisi video-video yang bermanfaat perjalanan maupun saat ya itu saya didukung dari netizen. Akhirnya saya setiap momen-momen saya abadikan di channel Andika TV itu, akhirnya disetujui oleh pihak YouTube. Alhamdulillah. Oke guys, cuma segitu dulu vlog kali ini. Semoga kisahnya Mas Andika ini menginspirasi teman-teman semuanya dimanapun berada. Dan bagi kalian yang kepo sama keseharian beliau, kalian bisa lihat di channel Andika TV. Jangan lupa di subscribe dan di komen ya, biar beliau ini tambah semangat mengajar adik-adik kita di pedalaman, yaitu di SDN Cipura Padua. Kini saya menjelaskan supaya besok kalau ada hasilnya dari YouTube dari Andika TV, dukungan dari netizen itu besok rencana insya Allah saya gunakan sebaik mungkin dan saya buat bantu untuk daerah-daerah di daerah pedalaman terpencil. Alhamdulillah, kita doakan sama-sama ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu Mas Andika. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, kita sambung di lain kesempatan. Syukron ala istimamikum wa istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.